Halo guys, welcome to Economist. Angka itu cerita, kita belajar memahaminya. Kali ini kita akan coba melakukan proyeksi sederhana ekonomi Indonesia untuk triwulan 1 tahun 2026 yang nanti akan rilis di bulan Mei, tepatnya di tanggal 5. Nah, bagaimana sih kita coba memproyeksi secara sederhana ekonomi Indonesia ini? Nanti kita akan coba praktekkan menggunakan Excel tentunya. Nah, masuk dulu ke apa itu proyeksi dan bagaimana cara melakukannya. Dalam konteks ekonomi dan analisis data, proyeksi adalah perkiraan nilai atau kondisi di masa depan berdasarkan data historis dan asumsi tertentu. Berbeda dengan tebakan, proyeksi menggunakan metode statistik untuk memetakan tren yang sudah ada di periode-periode sebelumnya untuk kita exert atau kita lihat ke depan di periode-periode yang akan datang. Apa itu proyeksi? Nah, proyeksi ini sebenarnya di ekonomi merupakan suatu alat perencanaan. Nah, misalnya, jika data masa lalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% setiap tahun, proyeksi akan mencoba menjawab jika kondisi tetap sama, berapa angka PDB kita di tahun depan? Nah, tentunya ini akan membantu bagi para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun di sektor swasta atau di bisnis, ini untuk mengantisipasi resiko dan menyiapkan anggaran ke depannya. Nah, karakteristiknya proyeksi sangat bergantung pada kualitas data masa lalu. Jika data historisnya bersifat kotor atau penuh anomali, maka hasil proyeksinya akan bias. Kemudian bagaimana sih cara melakukannya? Untuk proses melakukan proyeksi itu sendiri biasanya mengikuti satu alur sistematis. Yang pertama tentu kita perlu mengumpulkan data time series atau data runtun waktu dari berapapun data yang kita punya sebelum-sebelumnya. Makin banyak tentunya akan semakin bagus. Nah, langkah pertama ini kita coba melihat data-data dari interval waktu yang konsisten, baik itu di bulanan, kuartalan, atau tahunan. Untuk exercise kita kali ini, kita akan menggunakan data kuartalan. Kemudian yang kedua itu melihat atau mengidentifikasi pola. Sebelum menghitung, kita sebagai analis harus melihat pola dalam data. Apakah ada tren yang menaik dari dalam jangka panjang atau malah trennya ini menurun. Kemudian kita juga perlu melihat efek seasonal atau musiman. Pola yang berulang pada waktu tertentu, misalnya konsumsi akan naik setiap adanya kejadian lebaran atau Natal. Ini untuk kasus ekonomi ya. Kemudian melihat juga siklus ekonomi atau siklikal. Biasanya ini terjadi dalam beberapa puluh tahun sekali ya. Misalnya di tahun 98 kita ada krisis ekonomi akibat adanya kenaikan rupiah yang sangat tinggi pada waktu itu, khususnya di Indonesia ya. Kemudian tahun 2008 ada juga krisis yang terjadi akibat adanya subprime mortgage di Amerika Serikat. Nah, tentunya kita bisa menggunakan alat statistik. Nah, maupun nanti kita perlu melihat adanya asumsi ke depannya seperti apa. Tapi untuk yang sederhana sendiri, kita akan coba melihat menggunakan metode statistik yang sifatnya data driven, bukan yang sifatnya theoretical atau model driven. Dua metode ini sebenarnya punya kegunaan yang berbeda-beda tergantung pada tujuan analisis. Untuk yang analisis yang akan kita lakukan kali ini bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama yaitu trend linear, itu metode yang paling sederhana. Kita melihat garis lurus dari data masa lalu ke masa depan. Ini cocok jika pertumbuhan dianggap stabil. Kemudian kita juga menggunakan autoregresif ya, mengasumsikan bahwa nilai saat ini dipengaruhi oleh nilai sebelumnya. Nah, terus bagaimana sih melihat validasinya? Di proyeksi ada yang namanya indikator MAPE, mean absolute percentage error. Semakin kecil nilai MAPE ini, maka model proyeksinya semakin akurat. Namun kita perlu lagi dan lagi melihat asumsi bahwa proyeksi ini bukan suatu ramalan yang pasti. Proyeksi itu selalu disertai dengan asumsi. Misalnya dengan asumsi tidak ada pandemi lagi seperti kejadian tahun 2020, atau dengan asumsi nilai tukar stabil. Nah, tentunya jika asumsi berubah, maka hasilnya pun harus direvisi.
Ini ada cara penghitungan untuk MAPE. Caranya yaitu melihat angka aktual dikurang dengan angka yang hasil proyeksi dibagi dengan angka aktualnya. Ini kita buat absolut dan kita hitung rata-ratanya. Jadi dibagi dengan jumlah data yang ada dikali dengan 100%. Nah, ini untuk rule of thumb yang mungkin bisa digunakan yaitu kurang dari 10%. Ramalan akurat, 10-20% cukup baik, 20-50% ini layak atau reasonable, lebih dari 50% ini sangat tidak akurat ya, inaccurate forecasting. Lanjut. Nah, pertama kita coba mengumpulkan data dan identifikasi pola PDB Indonesia tahun 2010 sampai 2025. Ini seperti biasa, teman-teman tinggal masuk saja ke link BPS ini untuk membuat query. Kita coba masuk ke linknya dulu. Nah, di sini kita ambil produk domestik bruto. Produk domestik bruto. Nggak ada berarti PDB. Seri yang 2010. Boleh pakai yang lapangan usaha atau yang sisi pengeluaran. Ini karena yang ada paling cepat kita dapatkan adalah lapangan usaha, kita menggunakan ini, kemudian kita ambil semua tahun dari tahun 2010 tentunya, kemudian untuk waktunya dari triwulan 1 sampai triwulan 4, dan kita hanya mengambil data triwulan, tidak mengambil data tahunan. Untuk harganya karena pertumbuhan ekonomi, maka kita menggunakan harga konstan. Dan kita pilih PDB-nya ya, yang paling bawah sendiri ini, produk domestik bruto, tambah, kemudian submit, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Kita bisa mengunduhnya ya. Kebetulan saya sudah mengunduhnya, jadi kita akan melihat data yang saya gunakan ya. Tentunya teman-teman sudah bisa menghitung dari video-video sebelumnya. PDB ini kita buat, kita cari pertumbuhan K2Q dan YOY. Untuk pertumbuhan K2Q, rumusnya adalah nilai periode saat ini dibandingkan dengan nilai periode sebelumnya dikali 100 kurang 100. Atau ini juga bisa menggunakan yang agak rumit ya rumusnya, yaitu nilai sekarang dikurang dengan nilai tahun sebelumnya dibagi nilai tahun sebelumnya dikali dengan 100. Ini angkanya sama saja ya sebenarnya. Jadi hanya masalah rumus saja. Setelah itu kita bisa lihat ke bawah, kita juga untuk yang tahunan dibandingkan antara triwulan 1 tahun ini dibandingkan dengan triwulan 1 tahun sebelumnya. Jadi teman-teman akan mendapatkan dua grafik. Grafik pertama pertumbuhan K2Q dan grafik yang kedua pertumbuhan YOY. Kita masuk ke pembahasan dulu untuk pertumbuhan K2Q. Jadi di pertumbuhan K2Q ini kita lihat memang ada pola musiman ya, di mana di setiap kuartal 3, setiap kuartal 3 itu pertumbuhan itu relatif, setiap kuartal 1, coba kita lihat datanya dulu ya, kuartal 4 itu pertumbuhan negatif ya, dia lebih rendah daripada pertumbuhan periode sebelumnya. Ini pola yang sangat persisten terjadi setiap tahun, dan jika ada sesuatu yang berubah, misalnya terjadi COVID, ini seperti di tahun 2020, ini polanya agak sedikit berubah, 2021 sampai 2020 sampai 2021, ini berbeda dengan pola-pola setahun sebelumnya ya. Kita coba lihat deskriptif statistiknya untuk nantinya menentukan awal pertumbuhan K2Q sebenarnya sekitaran berapa sih. Kalau kita lihat di sini rata-rata Q1 semua periode, karena kita nanti akan coba menghitung pertumbuhan Q1 ya. Rata-rata semua periode itu di minus 0,45 nih. Semua periode ya. Kemudian ini terganggu karena di Q1 tahun 2020. Karena kalau kita lihat di tahun 2020 Q1-nya itu menyebabkan drag down yang cukup dalam ya ke bawah. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian nilai minimum kita juga sudah menemukan, dan nilai maksimum. Kita lihat ternyata
ada beberapa angka yang sama ya, yang mungkin kita bisa jadikan acuan, yaitu sebenarnya kemungkinan di Q1 2020 itu angkanya antara minus 0,98 hingga hingga 0,8% berdasarkan data Q2Q yang ada. Kemudian kita coba melihat analisis data YOY. YOY ini rata-rata semua periode, tentunya tadi kembali lagi ya, ada direct down akibat COVID di 2020. Jadi semua periode itu di 4,7. Nah, tanpa COVID ini di 5,2, untuk sebelum COVID itu di 5,3, dan setelah COVID ini 2022 sampai 2025 itu di 5,01%. Untuk angka minimumnya ternyata di 4,83 dan angka maksimumnya di 6,48. Jadi berdasarkan kemungkinan ini, range pertumbuhannya sebenarnya di angka 4,83 hingga 6,48. Ini secara statistik kita sudah bisa menebak ya, terutama menggunakan deskriptif statistik dari data-data yang ada. Nah, lanjut kita ke metode selanjutnya, yaitu menggunakan trend linear. Pertama, tadi kita sudah mengumpulkan data, kita masuk ke Excel, File, Option, Add-ins, Manage, Excel Add-ins, Go, Analysis Toolpath, dan OK. Ini untuk apa? Nanti fungsinya untuk agar kita memiliki tools data analisis yang memang sudah ada di Excel. Dan itu yang akan kita gunakan untuk membuat regresi linear dengan menggunakan rumus yang sederhana ya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk Y-nya nanti kita akan ubah dulu dari data PDB ke dalam bentuk logaritma natural. Kenapa? Ini tentunya untuk menghasilkan model yang lebih akurat, memperkecil skala data, sehingga fluktuasi data menjadi lebih stabil dan konsisten di sepanjang deret waktu. Untuk X-nya ini adalah periode waktu di mana 2010 Q1 itu kita asumsikan periode pertama, hingga nanti periode terakhir ya. Kemudian kita akan hanya menggunakan 80% data sebagai training dan 20% datanya sebagai testing yang nantinya akan dihitung untuk mengukur mean absolute percentage error, yaitu untuk mengevaluasi kira-kira seberapa akurat sih data model yang kita dapatkan. Ini ada prosesnya membuat regresi dan data analisis, regression, terus mengisikan nilai Y dan X, isi output range, dan oke. Kita akan coba langsung praktekkan di sini ya. Menggunakan Excel. Yang pertama, kita mengubah dulu dalam ini ya, dalam len PDB-nya. Jadi len, kemudian angka PDB-nya, kemudian ini angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai di 2020. Nah, ini sampai 65 ini ya. Karena kita akan menggunakan 80% datanya, tentunya kita hanya menggunakan tahun hingga periodenya 51, yaitu Q3 tahun 2022. Kemudian ini tadi yang len-nya ya, kita copy paste saja sampai data realisasinya. Kemudian kita akan coba buat model. Ya, jadi 80% data untuk trend linear adalah 51 waktu, ya, sampai 51. 20% datanya adalah 13 untuk nantinya kita melakukan testing ya. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke file, kemudian option, kemudian masuk ke add-ins, ini manage Excel add-ins, go, kita checklist ini analisis toolpath, kemudian oke. Nanti di data kita dapat satu tab baru namanya data analisis. Nah, dengan tab ini kita akan menggunakan regresi sederhana, oke, di mana Y-nya adalah variabel outcome-nya adalah ini sampai sini.
Kemudian X-nya adalah 1 sampai 51. Kita buat output range-nya di sini. Dan oke. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita buat proyeksinya. Jadi proyeksinya adalah intercept atau alpha dikunci ditambah dengan betanya adalah variabel X atau koefisien dari X-nya. Kita kunci juga dikalikan dengan runtut waktunya. Nah, kita dapat angka ini. Kemudian kita copy paste sampai bawah. Kita sudah dapat angka proyeksi di periode 2026 ini ya. Kita sudah dapat angka proyeksi yang pertama. Kita lihat, ini ada percentage error-nya. Jadi kita buat absolute antara periode nilai aktual dikurang dengan nilai proyeksi dibagi dengan nilai aktual dikali dengan 100. Kalau kita lihat, persentasenya ternyata ini ya untuk data hanya data data testingnya itu ternyata di 0,14% errornya. Kita sudah cukup lihat bahwa ini memang cukup baik ya. Nah, ini juga sebenarnya kita bisa plotting data ini ya untuk melihat. Nah, seperti ini. Jadi memang karena namanya tren linier, dia memiliki satu tren ke depan. Ini tren liniernya. Oke, ini yang pertama. Kita sudah temukan datanya, kemudian kita masukkan kembalikan ya, kita kembalikan nilai ini. Kita kembalikan nilainya ke sini, yaitu dengan cara membuat nilai eksponensialnya dari apa yang hasil proyeksi kita dapatkan. Ini kita ambil semuanya. Copy paste spesial formula. Jadi kita sudah mendapatkan nilai PDB-nya berapa dan kita bisa melakukan proyeksi untuk Q2Q maupun year on year-nya. Kalau kita lihat ternyata Q2Q-nya adalah di 1,12% dan year on year-nya ada di 4,54%. Itu berdasarkan data ini. Kita lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Untuk hasilnya, ini adalah hasil yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat secara statistik ada R square di 0,96, artinya variasinya ternyata bisa dijelaskan oleh 96% variasi X gitu. Variasi Y bisa dijelaskan oleh variasi X sebesar 9,96%. Ini sebenarnya cukup baik ya. Melihat juga ya intercept-nya. Kemudian tadi kita sudah melakukan proyeksi, kita hitung kembali nilai PDB-nya, dan menghitung kembali pertumbuhan Q2Q serta YoY. Kita bandingkan dengan data aslinya. Kita lihat data aslinya di sini. Nah, ini kelemahan tren linear salah satunya. Jadi memang dia hanya melihat garis lurus. Kalau kita lihat, padahal ada efek musimannya ya setiap tahun. Ini data aslinya yang warnanya biru, kemudian data proyeksinya yang warnanya hijau. Ternyata proyeksinya untuk 2026 Q1 itu di 1,12%. Sementara untuk year on year-nya di 4,54%. Begitu untuk metode pertama. Kita masuk ke metode kedua. Metode kedua ini namanya adalah metode berbasis momentum, yaitu autoregresif. Kita hanya menggunakan AR1. Idealnya kita perlu melihat dulu apakah datanya stasioner, kemudian jika tidak stasioner kita first difference scan, kemudian dilihat juga dengan data tahun sebelumnya,
apakah itu cukup atau perlu menambahkan 2 tahun sebelumnya atau 2 periode sebelumnya, 3 periode sebelumnya, itu sebenarnya ada satu set data sendiri. Tapi kita akan coba menggunakan yang lebih mudah, yaitu menggunakan hanya AR1. Nah, bedanya kalau yang sebelumnya tadi, kita X-nya adalah waktunya, ini X-nya adalah nilai dia sendiri di periode sebelumnya. Nah, seperti tadi kita akan menggunakan 80% data sebagai training dan 20% data untuk testing ya, yang nantinya dihitung untuk mengukur MAPE. Ini ya, kira-kira hasilnya. Kita akan lebih baik versi Excel-nya ya. Jadi di Excel-nya kita akan menggunakan hal yang sama seperti tadi. Ambil nilai tahun atau periode sebelumnya. Nilai periode sebelumnya adalah yang di sini. Kita kopas. Kemudian kita ambil 80% data sebagai pembentuk model dan 20%-nya sebagai testing ya. Kita proyeksi di sini menggunakan seperti tadi di data analisis, regression. Untuk Y-nya, karena yang paling pertama tidak bisa kita gunakan, Y-nya dimulai dari yang kedua sini, hingga nih ya, yang 51 tadi. Kemudian X-nya kita ambil data ini, data periode sebelumnya. Kemudian output-nya kita ambil di sini, dan jadi. Nah, sama seperti tadi ini, kita menghitung menggunakan intercept ditambah dengan koefisiennya dikali dengan ini. Dikali X-nya ini adalah ini ya. Ini kita buat di hasil proyeksinya. Kemudian kita lihat percentage error-nya. Kalau kita lihat ternyata wait, ini belum dikunci. Oh salah, maaf, ini harusnya yang bawah. Sorry, ini harusnya X yang ini, Y-nya yang ini. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ternyata kalau kita lihat, ini modelnya relatif lebih baik dibandingkan dengan model trend linear ya. Dimana ini cuma 0,10. Nah, seperti biasa, ini angkanya kita masukkan kembali ke sini, dan kita hitung untuk akhirnya membuat pertumbuhan K2K maupun YOY. Kita coba lihat ke sini lagi. Ini tadi hasilnya kurang lebih sama ya, seperti yang saya tulis. Kemudian kalau kita lihat, karena kita menggunakan lag tahun sebelumnya atau data tahun sebelumnya, jadi ini datanya agak bergeser nih. Bergeser satu periode. Sehingga kalau kita lihat, ternyata kemungkinan untuk Q1 tahun 2026 itu di 0,83 untuk yang K2K dan 5,23 untuk yang year on year. Nah, kalau kita ringkas komparasinya antara realisasi dan hasil proyeksi, ini yang merah atas ini menggunakan data proyeksi ya. Jadi ketika tadi kita menggunakan 20% untuk data testing. Jadi data testingnya itu yang dibandingkan untuk melihat pertumbuhan K2K maupun YOY-nya. Ternyata dia tumbuhnya di 1,12 untuk K2K dan YOY-nya di 4,54. Tapi menggunakan basis di tahun 2025 Q1 yang realisasi, ini dibandingkan dengan realisasi, ternyata itu pertumbuhan K2K-nya ini yang dengan ini berarti ya,
itu di 2%. Sementara yang year on year-nya di 8,56%. Yang mana kalau kita lihat di statistik deskriptifnya tadi, ini tidak mungkin sejumlah itu ya, Q2Q maupun YoY-nya. Nah, untuk AR1, ternyata pertumbuhan Q2Q-nya di 0,83 seperti dengan sejalan dengan statistik deskriptifnya tadi maksimal untuk Q2Q adalah di 0,8. Jadi memang di sekitaran 0,8, 0,83 ternyata malah. Dan untuk year on year-nya juga masih dalam range ya, di 5,23. Kalau tadi lihat range-nya untuk year on year adalah di 4,83 sampai 6,48. Tadi 5,23 itu masih masuk dalam mirip seperti tren tahun 2010 sampai 2019 nih ya, beda 0,1 poin. Jadi memang lebih tinggi dari tren setelah COVID dan mendekati tren tanpa COVID-nya di 5,25 itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan data real atau data aslinya, itu ternyata dia minus 0,03. Jadi ini dibandingkan dengan data PDB yang di sini. Kemudian ini dibandingkan dengan data PDB 2025 triwulan 1, ternyata dia di 6,39. Ini sangat jauh ya, jadi kita akan mengambil ini sebagai kesimpulan akhir, di mana kenapa ambil yang AR1, karena nilai hasil evaluasinya itu AR1 lebih baik daripada yang tren linear, yaitu di 0,10% dibandingkan yang tren linear ada di 0,14%. Jadi kesimpulannya di Q1 2026 ini proyeksinya ada di 5,23%. Namun sekali lagi kelemahannya ini hanya pure statistik dan tidak ada ceritanya. Akan lebih baik jika nanti kita menggunakan model-model ekonometrik atau asumsi-asumsi yang lebih masuk akal. Sekian dari saya untuk video saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.